Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rizky, saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas pada bab 6. Oke, pada rasio solvabilitas, untuk menjalankan operasi, setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi di sini perusahaan itu membutuhkan dana untuk menutupi semua kebutuhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dana tersebut bisa ekspansi itu diperluas, ditambah, atau dana tersebut bisa dijadikan untuk investasi baru bagi perusahaan. Tugas manajer di sini adalah untuk memanage keuangan tersebut atau dana tersebut agar tidak terjadi kekurangan. Jadi di sini dana tersebut mampu menutupi semua kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian mampu untuk membuat investasi baru. Nah, di situ adalah menggunakan rasio solvabilitas. Dalam prakteknya, untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang digunakan. Jadi di sini untuk menutupi kekurangan dalam membayar dana tersebut bisa dengan menggunakan modal sendiri maupun menggunakan pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, pasti pilihan tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Bila kita menggunakan modal sendiri, kelebihannya adalah mudah diperoleh, persyaratannya ringan, kemudian beban pengembaliannya relatif lama. Kemudian, kalau modal sendiri, kita tidak dibebankan oleh bunga dan biaya lainnya. Sebaliknya, kekurangannya bila menggunakan modal tersendiri itu kita jumlahnya sangat terbatas, padahal kita membutuhkan dana yang relatif besar seumpama itu. Jadi kalau modal sendiri itu kekurangannya adalah jumlahnya relatif terbatas dan tidak bisa menggunakan dana yang lebih besar. Kalau kelebihan pinjaman, pertama, kebalikan dari kekurangan si modal sendiri tadi, yaitu jumlahnya relatif tidak terbatas, kemudian dapat menambah motivasi manajemen agar lebih aktif dan kreatif. Karena apa? Di sini perusahaan diwajibkan untuk membayar beban kewajibannya. Oke, karena harus membayar hutang. Jadi di sini perusahaan lebih aktif, lebih kreatif dalam membuat produknya. Kemudian kekurangannya adalah persyaratan yang diperoleh relatif sulit jelas. Karena kita kalau mau pinjam di bank pasti persyaratannya banyak sekali, mulai dari apakah punya cicilan di bank lain, kemudian jaminannya jelas atau tidak, kemudian perusahaan tersebut termasuk memiliki black record atau tidak. Nah, itu adalah kelemahannya. Kemudian kelemahan lainnya adalah perusahaan harus membayar angsuran jelas atau cicilan. Kemudian ada beban bunganya, ada biaya administrasinya, dan biaya komisinya. Nah, mengingat penggunaan salah satu dari dana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, caranya adalah perusahaan bisa menggunakan dua kombinasi tersebut, bisa dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Sehingga rasio solvabilitas atau leverage ratio artinya untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Ingat kalau rasio likuiditas kemarin kan dia hanya jangka pendek nih. Tapi kalau rasio solvabilitas ini sudah menyangkut jangka panjang juga. Nah, kemudian menurut Fred Weston, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas sebagai margin keamanan. Di sini jadi kita harus melihat modal dari perusahaan tersebut, apakah aman atau tidak resiko bisnisnya. Dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
Kemudian, bila perusahaan mendapatkan penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar, pengembalian kepada pemilik diperbesar. Kemudian, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi. Hal ini akan berdampak timbulnya resiko kerugian lebih besar. Tapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang juga besar. Jelas, ini tadi kan rasio solvabilitas itu kan mengenai hutang dibandingkan aktivanya. Bila perusahaan memiliki rasio solvabilitas tinggi, otomatis hutangnya kan tinggi. Nah, ini resikonya besar, yaitu apakah perusahaan mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya tadi. Selain itu, keuntungannya adalah bila kita memiliki dana, maka kita memiliki kesempatan ya. Jadi kesempatan itu bisa rugi maupun tidak gitu ya. Berarti kita memiliki kesempatan mendapatkan laba yang besar. Bila memiliki rasio solvabilitas yang rendah, maka mempunyai resiko kerugian lebih kecil jelas karena kita memiliki pinjaman yang lebih kecil. Kemudian, selanjutnya tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Nah, jadi kita tahu nih perusahaannya ini beresiko besar atau tidak. Selanjutnya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Jadi tetap itu adalah angsuran wajibnya, termasuk bunga gitu ya. Kemudian untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan moda. Nah, karena di sini adalah kita menggunakan jangka panjang, jadi tidak hanya aktiva lancar saja, tetapi semua aktiva, termasuk aktiva tetap dan moda. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi kita tahu nih, perusahaan ini tadi pinjamannya, dananya diambil dari utang di bank maupun lembaga keuangan. Jadi kita tahu seberapa besar nih aktiva kita terhadap utangnya. Nah, dan seterusnya. Kemudian manfaatnya apa? Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Kemudian untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Seperti tadi ya, seperti tujuannya tadi. Oke, langsung saja ke jenis-jenisnya. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas. Nah, ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, sampai ke fixed charge coverage. Kita bahas satu persatu. Oke, ingat, nah, untuk datanya ini pada bab 4, analisis rasio ini ya. Jadi nanti kalian melihat datanya diambil dari bab 4 analisis rasio halaman 111. Debt to asset ratio artinya rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Kita sudah mengambil contoh jangka panjang ya, tidak jangka pendek. Jadi untuk rasio solvabilitas kita sudah masuk ke jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga untuk debt to asset ratio kita membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak jelas. Kalau rasionya tinggi, otomatis kita utangnya lebih banyak. Maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Jelas dimanapun, bank itu harus melihat posisi perusahaan ini dikatakan aman atau tidak. Kalau rasio pinjamannya terlalu tinggi, otomatis bank tidak ingin meminjamkan lagi, kecuali kalau perusahaan ini lancar dalam membayar hutangnya. Jadi kemungkinan bank bisa meminjamkan uangnya lagi. Tapi dilihat situasinya ya. Jadi di sini pokoknya jaminannya aman, kemudian pendanaan perusahaannya juga aman, kemungkinan
bank bisa meminjamkan lagi dananya ke perusahaan tersebut, tapi dilihat situasinya. Oke, rumusnya adalah untuk mencari debt ratio, total debt atau total utang dibagi dengan total aktifanya. Ini adalah tahun 2005 dan tahun 2006 yang kita ambil pada halaman 111. Oke, total aktifanya adalah 4.200 dan 4.000. Total hutangnya adalah 1.300, total utangnya itu sebesar ini dijumlahkan ya. Oke. Ini jumlahnya 750 ditambah 1.300 2.050. Ini dijumlahkan 1.900. Jadi ini adalah jumlah total ini. Jadi nanti silakan dijumlahkan ini dan ini dijumlahkan, nanti ini adalah total hutangnya. Oke ya. Oke, ini ketemu. Sehingga untuk tahun 2005 didapatkan 49%, yang mana artinya bahwa setiap 100 pendanaan perusahaan, 49-nya dibiayai oleh utang, 41-nya disediakan oleh pemegang saham atau investornya. Jadi 49 ini adalah utang yang dibiayai oleh, mungkin kita pinjam dananya di bank gitu ya. Jadi ini 49 ini adalah yang dibiayai oleh hutang. Sedangkan tahun 2006 yang dibiayai oleh hutang adalah 48% atau 48 rupiah, dikatakan seperti itu. Jika rata-rata industrinya 30%, maka debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jadi di sini kan lebih tinggi nih tadi. Nah, otomatis lebih besar utangnya. Perusahaan bila ingin menambah pinjamannya, maka ini mungkin terlalu sulit. Nah, kemudian debt to equity ratio digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Jadi di sini kita menilai hutangnya dengan modal yang dipunyai perusahaan. Oke. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Jadi di sini untuk debt to equity ratio, perusahaan telah menggunakan modal sendiri, tidak pinjam ke pihak lain. Tetapi bagi bank, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, jelas, karena akan semakin besar resiko yang ditanggung. Jelas ini ya, kalau bagi bank pinjamnya, karena kalau semakin besar otomatis pinjaman perusahaan juga semakin besar dan semakin tidak aman. Rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas atau modalnya. Nah, untuk datanya tetap kita ambil dari sini. Oke, sudah paham ya? Tinggal dibagi saja. Untuk tahun 2005 91%, ternyata 2006 juga sama. Sehingga di sini yang disediakan, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Jika rata-rata industrinya 80%, maka dianggap perusahaan kurang baik karena berada di atas rata-rata industrinya. Sehingga di sini berarti perusahaan harus melebihkan ekuitasnya. Kemudian long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Ini rumusnya. Long term debt dibagi equity. Ini total utang jangka panjangnya. Ini ya. Oke, ketemu. Sehingga tahun 2005 58%, tahun 2006 55%. Jadi di sini adalah utang jangka panjangnya dibiayai oleh modal sendiri 58% dan 55%. Selanjutnya kita membahas time interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Jumlah kali perolehan